Yang petani-petani yang tidak pernah mendapat bantuan di zaman pimpinan saya di tugas Pak Gubernur. Kalau saya memang saya senang lapangan, kebun sawah di mana Kaltara yang belum saya injak, mungkin tidak ada. Semuanya ada bekas sepatu saya. Di zaman Pak Gubernur ini memang pertanian kan selalu progresnya meningkat, tidak pernah ada yang turun. Pemirsa, kali ini saya ada di Kelurahan Mamburungan, Tarakan untuk mengulik soal polemik tentang macetnya bantuan pertanian dan juga harga beras yang meningkat bersama Kepala Dinas DPKP Kaltara Bapak Heri Rudiono. Itu hari bantuan pertanian itu macet gitu ya kabarnya nih ya. Dan berefek terhadap jalannya produktivitas itu agak terganggu. Sebetulnya kenapa Pak? Apakah memang demikian atau hanya sebatas isu saja tuh? Iya. Barangkali kalau pertanian mulai kepemimpinan saya dilantik Pak Gubernur 21 September 2021 itu anggaran selalu meningkat. Yang petani-petani yang tidak pernah mendapat bantuan di zaman pimpinan saya di tugas Pak Gubernur semuanya dapat. Yang tidak pernah buat sawah. Yang tidak pernah nanam buah. Yang tidak pernah nanam lombok, nanam cabai. Yang tidak pernah dapat semangka. Yang tidak pernah mendapat bantuan gerobak, bantuan tenda, zaman saya dapat. Wow. Jadi selalu meningkat tiap tahun. Jadi kalau ada orang bilang bantuan pertanian macet, yang macet itu cuma ada kendaraan aja. Kendaraan macet karena jalannya penuh. Gitu, kalau pertanian ya justru meningkat terus. Dari pusat harga pupuk turun, jumlahnya meningkat, alat mesin pertanian turun semua. Yang teman-teman tidak mengenal rotavator sekarang mengenal, yang tidak pernah melihat transplanter sekarang bisa memakai. Jadi tidak ada yang ini kok. Justru di zaman Pak Gubernur ini memang pertanian kan selalu progresnya meningkat, tidak pernah ada yang turun. Jadi apa yang dilakukan oleh DPKP Kaltara untuk menanggapi soal isu-isu miring tadi, Pak? Saya tidak perlu tanggapi. Itu kan isunya orang yang dia tidak tahu dari mana asalnya, kabar angin mana juga saya tidak tahu. Jadi yang begini tidak terganggu begitu ya. Oke, Pak Kadis, bantuan itu pengertian terserap begitu ya. Tapi ada yang ngomong juga bahwa itu hanya by data. Bahwa faktanya masih banyak ini yang petani-petani kita yang nggak dapat itu, Pak. Petani kita kan jumlahnya ribuan. Kita membangun berdasarkan sentra. Sentra sawah di mana? Sentra ternak di mana? Sentra horti di mana? Sentra sawit di mana? Kita gitu itu. Jalur yang adalah jalur kelompok tani. Tidak bisa perorangan minta. Oh Pak Haryanto nama pribadi minta Pak Kadis. Tidak ada jalur saya membantu. Kelompok tani hidupkan. Kemudian untuk irigasi P3A-nya ada. Nah, ada kelompok tani ternak, ada kelompok tani sawah, ada kelompok tani sawit, ada kelompok tani hortikultura. Jalur itu dipakai. Jadi boleh dibilang bahwa jalur kelompok tani itulah cara cara untuk mereka dapat bantuan. Iya. Dan kelompok tani itu jangan kelompok uka-uka. Memang harus eksis. Terdaftar di Simlutan, terdaftar itu. Dan memang ada identitasnya itu, Pak, ya? Jelas. Yang memang Bapak harus maksud masuk. Tadi kelompok uka-uka tadi ada? Ya tidak ada. Maksud saya tidak bisa kelompok jadi-jadian terus minta, tidak bisa. Tidak boleh saya. Anda ngikuti aturan gitu. Baik. Dan semuanya kelompok tani yang ada di Kaltara semua sudah terdaftar di Simulutan. Kalau yang dia tidak terdaftar memang dia bukan anggota. Merasa dia anggota mungkin. Nanti ceknya ke ketua kelompok. Jadi Bapak tadi bilang banyak sekali petani ini. Bagaimana Bapak memastikan bahwa memang bantuan itu benar-benar nyampe ke mereka begitu, Pak? Saya Dinas Provinsi punya jejaring yang koordinatif dengan Dinas Kabupaten Kota. Jadi Dinas Kabupaten Kota Provinsi kami selalu koordinasi. Mulai dari pengajuan CPCL itu sudah kami libatkan teman-teman. Mulai penyaluran kita libatkan teman-teman. Di tingkat lapangan ada PPL kita. Di PPL nanti di jaring berikutnya ada ketua kelompok, ada ketua gapotan. Jadi pertanian itu sudah tercatat rapi. Jadi instruksi Kadis Provinsi jalan sudah sampai lapangan. Kan gitu. Dan kami selalu monitoring.
Saya kan tidak percaya begitu saja bahwa paket ini sudah sampai itu tidak. Nanti saya perintahkan anggota saya cek lapangan, monitoring itu, kan gitu. Buat testimoninya, kan gitu. Kalau benar-benar diterima oleh rekan-rekan petani begitu. Intinya ya? gini kok. Tugas petani adalah mendidik petani, membantu petani supaya dia sejahtera. Dibuktikan apa? Dia mengelola usahanya sehingga pendapatan meningkat gitu. Tapi kalau petani tidak mengelola usaha minta pendapatan meningkat, tidak ada lah gitu. Harus kerja keras. Kalau mau kerja keras silakan jadi petani. Kalau tidak kerja keras ya Anda memang tidak layak. Kan gitu saja kalau saya. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, ya. iya. Pak Gadis, apapun itu bantuan pertanian macet boleh ditepis lah ya. Ya Tapi tidak pernah mendengar faktanya, itu karena petani kita senang semuanya. Ya, faktanya sudah dibuktikan bahwa Kaltara saat ini sudah surplus beras. Iya, kita memang belum surplus, tapi kita sudah mencapai itu. Yes, Iya. OTW ya Pak Gadis. Iya, Oke. Yang biasanya setahun sekali kan sudah 2 kali. Seumur-umur petani jarang mendapatkan benih padi, kan kita sudah hampir terus itu benih. Kan gitu. Lebih mudah ya. Iya. Daripada sebelumnya. Oke. Tapi masalah distribusinya apakah memang itu bisa merata Pak? Karena kita tahu geografis Kaltara ini ya sedemikian sulit begitu ya. Ya kalau itu kan bahwa pertanian ada provinsi, ada kabupaten. Bahwa di dalam membangun itu berbagi peran. Tidak bisa semuanya sesuai dengan Pak Gubernur. Nanti bupatinya ngapain? Ada bupati, ada gubernur. Mana yang bisa dibantu oleh gubernur, mana yang dilaksanakan bupati, mana yang dilaksanakan wali kota. Kita keroyokan. Tidak bisa pertanian sendiri, provinsi menyelesaikan pertanian sekaltara, sampai sepatu ganti 10 kali juga tidak bisa. Jadi bersama-sama. Untuk irigasi ya teman-teman PU, sama-sama. Untuk lapangannya teman-teman Babinsa, kan gitu. Untuk urus yang lebih ini teman-teman Polda. Kan kita ini kan satu kesatuan, gitu dia. Saya hari-hari dengan Pak Ndara, dengan Pak Kapolda, kunjungan sama-sama. Termasuk kemarin kita panen raya di Karangagung toh, semua ada Polda, ada Pak Ndara, ada Pak Gubernur, karena memang kita satu kesatuan sesuai dengan instruksi Pak Presiden, gitu. Ada PU, bareng begitu ya. Iya. Kalau urusan irigasi primer sekunder ya memang tidak kewenangan saya, PU yang membantu. Mana yang dilakukan irigasi oleh PU, pertanian melakukan kegiatan perbaikan sawah, kan gitu. Dikeroyokin. Jadi sebenarnya boleh dibilang memang OTW surplus beras tadi. Iya. Ya target kita sesuai yang kita rencanakan, mudah-mudahan di 2026 bisa. Artinya kalaupun geser-gesernya ya 2027 di awal lah gitu. Kalaupun sampai itu tercapai Pak Gadis, siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan untuk surplus beras itu? Apakah petaninya atau mungkin mohon maaf tengkulaknya atau pemerintah atau siapa? Iya, kalau dari pertanian adalah dari semuanya ada dampak dan efeknya, multiplier efek. Petaninya sejahtera, berasnya dapat. Kemudian masyarakat dapat karena inflasinya terjaga. Pedagang jualan karena stoknya ada dengan biaya lebih murah, kan gitu saja. Ya pemerintah karena memang tugasnya pemerintah mendidik, membantu masyarakat sejahtera, pemerintahnya berhasil, kan gitu. Targetnya kalau berarti tercapai begitu. Kalau yang misalnya nanti dengan swasembada nanti Pak Gadis uangnya banyak, ya tidak begitu gitu. Yang banyak uangnya ya petaninya gitu, karena dia yang panen. Iya. Iya. Cuman Pak Gadis, apa kabar dengan rekan-rekan kita yang di Malino nih Pak ya? Jauh di sana banyak. Kalau Malino sebagian besar untuk sentranya kan sudah kita oplah kemarin optimasi lahan. Di Malino sudah banyak yang IP 200, 1 ton tanam 2 kali yang sawahnya ya. Kalau sawitnya tetap jalan terus, kawasan buahnya jalan terus, kan gitu. Dengan pupuk Pak? Kalau pupuk silakan dibeli, itu adalah pupuk subsidi. Silakan masuk dalam RDKK, stoknya ada. Subsidi tidak boleh dibantu pemerintah, karena subsidi sudah disubsidi, maka petani yang menebus dengan harga murah. Gitu dia. Jadi kalau pupuk tidak masalah, stoknya ada. Tinggal teman-teman mau beli atau tidak, karena memang wajib dibeli. Gitu. Soalnya saya dengar nih kalau rekan-rekan seperti petani yang di Nunukan tuh Pak, katanya sih kabarnya lebih senang beli pupuk di tetangga karena hasilnya
untuk panen tadi lebih oke begitu dibandingkan Ya, yang pupuk itu dari kita. Apa memang demikian? saya atau tidak gimana? tahu pupuk Malaysia yang mana, saya seumur-umur belum pernah lihat barangnya. Ya, jadinya sebenarnya kalau teori pupuk adalah teori kandungan saja. Untuk menguatkan batang kita pakai SP36. Untuk menyuburkan daun kita pakai Korea. Iya. Untuk menghasilkan buah kita pakai KCL, pakai KNO3. Untuk buahnya bernas kita pakai skor, kan itu saja. Disesuaikan dengan kondisi Iya, dan kebutuhan betul. gitu. Iya. Oke. Jangan dari awal sampai akhir Urea terus, ya putih lah, itu tidak bakalan tumbuh padi, malah kosong nanti. Daunnya hijau, buahnya putih, tidak ada. Kan teorinya tidak begitu. Maka tugasnya teman-teman PPL ilmu diberikan. Saya sudah mencoba kemarin melalui SLPTT, tapi kan kita tidak bisa tiap tahun. Nah, kalau saya dikasih uang banyak, saya tiap tahun adakan SLPT, itu petani kita latih dalam satu musim tanam 6 kali. Tapi kan kita tidak memiliki kemampuan lebih untuk itu. Ya, transfer ilmu, dan sebenarnya petani kita jago-jago kok. Ini loh ada di sini semua, batangku kuning, ya, sudah langsung dapat ilmunya. Jago ya Pak ya? Jago Iya, ya? iya betul. Makanya sekarang kami mendorong memang kita masuk ke modernisasi. Untuk nyemai pakai dapok, boleh dengan tabela, tanah benih langsung, boleh menggunakan pipa, boleh menggunakan hambur, terserah saja. Untuk menyemprot jalan soal lolas kita sudah ada drone-nya, kan gitu. Bapak, kita ngomong tentang pangan lagi nih ya. Pemerintah kan mengklaim kita akan segera menuju swasembada pangan. Iya. Bagaimana DPKP mengatasi masalah seperti mungkin teman-teman petani banyak mengeluhkan gagal panen, lahan kritis, kemudian data mungkin yang tidak sinkron gitu yang sering ditemui lapangan. Gitu. Iya, iya. Kalau Apa yang dilakukan? data sering tidak sama ya antara kami dengan BPS dengan ini ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah data yang diberikan dari lapangan. Karena yang lebih valid ya. Karena data itu berasal dari teman-teman PPL. PPL asalnya dari teman-teman ketua kelompok. Nah, kalau ketua kelompok tidak pernah mencatat, tidak pernah melaporkan, PPL-nya juga tidak pernah melihat, ya kami jadinya angkanya ya angka perkiraan jadinya. Ya kami coba memperbaiki itu, makanya kemarin kita kumpulkan mantri tani, mantri statistik kan kemarin kita kumpulkan di Tarakan ini untuk menyamakan itu. Supaya angkanya sama, jangan masing-masing instansi berbeda gitu. Itu yang sering kali ditemuin Iya, karena iya. antara lapangan dengan baik data Iya. tadi, teman-teman Iya. lihat ini ya. Oke, Pak, apakah yang Bapak lakukan misalnya ada ditemukan data yang tumpang tindih gitu ya? Yang mana yang menjadi acuan dari Bapak? Saya tidak itu. Jadi ada yang namanya rekonsiliasi dan sinkronisasi. Makanya kami sudah dengan BPS Provinsi sudah satu wasa sebelum teman BPS launching harus ada kesepakatan dulu dengan Kadis Supaya Pertanian. menghindari yang kemarin sempat dalam tanda petik Iya. ada ribut. Iya, saya selalu komplain ke teman-teman. Memang saya sudah produksi sekian, kamu laporkan sekian. Saya kerja tulang siang hari malam sudah ini, tapi tidak terlaporkan. Itu saya komplain dia. Makanya kita sudah kemarin kan sudah sinkronisasi. Sebelum launching harus sama-sama dulu duduk. Duduk ya, sampai benar-benar Iya. fix gitu ya. Dan kadang memang kalau BPS kan berbasis data poligon. Tidak semua sawah kita terpoligon. Itu kadang yang tidak masuk poligon tidak terlaporkan. Termasuk lahan kering kita ribuan tapi tidak terlaporkan karena poligonnya belum ada. Belum masuk. Nah, begitu kita ya. bagaimana mempoligon itu, waduh itu kerja lumayan ekstra. Makanya kami sampaikan ke teman-teman, semuanya harus memiliki kader. Aku bilang, ya tidak semuanya kader provinsi lah, kan harus berbagi dengan teman kabupaten. Ketua kelompok tani silakan dilatih untuk bisa menggunakan HP, bisa memetakan lahan kelompok. Nanti tingkat kabupaten provinsi tinggal mengolah gitu. Itu perlu kita latih. Itu salah Pelatihan. satu strategi dan Iya, solusinya. supaya cepat. Kalau itu kan cepat aja sudah kita latih, kumpulkan. Nah, yang penting teman-teman kelompok tani sudah bisa, oh lahan saya di sini, oh ada 20 hektar. Nah, nanti sudah ketahuan, sudah terdata gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke soal realita tentang ketangguhan Kaltara nih Pak ya. Surplus beras berkat kolaborasi Bapak tadi bilang TNI dan sebagainya, itu kerja bareng lah ibaratnya gitu ya. Ada pemerintah, mungkin ada Bulog, Bappenas dan sebagainya. Di mana sebenarnya peran masing-masing daripada institusi itu Pak? Apakah mereka lakukan?
kalau TNI sifatnya membackup. Backup. Ya, artinya bahwa sesuai dengan penugasan TNI ikut membantu Dinas Pertanian untuk membantu Kementerian Pertanian karena tugas negara, kan gitu. Sehingga kemarin pada saat cetak sawah kita tugaskan ke TNI untuk membantu teman Babinsa turun. Pada saat kita rencana swasembada jagung, Polda turun. Dalam rangka untuk mengawal SPPG kawasan pekarangan itu dengan teman-teman Polda, kan gitu. Dan kalau irigasi ya PU. Nanti kalau urusan penyerapan gabah, Bulog. Urusan market, harga lalanya Prendakop, kan gitu. Jadi sudah terpola. Sudah gitu terpola. ya? Dan saya senang di Kaltara karena kami koordinasi, kolaborasi itu bagus sekali. Asik ya. Saya saat mau telepon Pak Dandim, saya bisa. Pak Dandim aku mau ke situ. Tetap beliau tidak bisa menolak. Gitu sih, Makanya ya. Menteri kita juga demen nih datang ke Kaltara bolak-balik gitu. Karena mungkin kolaborasinya mantap. Iya. Oke. Saya kalau mau ini dengan Pak Kapolda, saya Pak Kapolda kita ke sana. Tetap ayo kita siap jalan sama-sama gitu saja. Dan lebih efektif dengan begitu. Karena kalau surat menyurat kadang bacanya kapan kan. Tapi kalau yang itu sudah. Makanya hubungan kerja yang informal atau apalah itu lebih efektif. Lebih efektif. Iya. Oke. Tapi Pak, kolaborasi ini benar-benar membuat ketahanan nasional atau saya coba berpikir sebaliknya ya, atau malah menjadi bentuk controlling yang terpusat yang bisa mungkin melemahkan suara rekan-rekan dari petani-petani daerah gitu karena semua di Iya, kalau itu kebijakan negara saya tidak bisa intervensi karena aparatur kan gitu. Intinya bahwa kita melaksanakan aturan yang dibuat oleh pimpinan. Kadip Tanda adalah pembantu gubernur ada Mendagri, ada presiden. Nah, tapi bahwa sekarang ini perhatian pertanian cukup besar dari Pak Presiden, cukup besar. Ya, kemarin sampai cukup besar. Benih ada. Besar ya Pak ya. Ya. Cetak oplas sampai dibantu benih, dibantu dengan kapur, itu kan tidak pernah. Sekarang ada. Tinggal teman-teman memanfaatkan itu. Kadang kan yang perlu digenjot di teman-teman di kelompok tani saja, CPCN-nya harus rutin. Tahun ini saya dapat alokasi jagung 3.000 hektar. Oh, mana dia? Siapa mau nanam? Ini barang ada, kan gitu. Tidak bisa tidak mengajukan dapat. Nah, tidak bisa. Angin dari mana yang bawa? Gitu. Itu mungkin yang keterbatasan teman-teman petani, mereka nggak paham. Itu tugasnya PPL. PPL tugasnya adalah penyuluh di lapangan, membawa petani supaya sejahtera. Kalau petaninya ada yang mengeluh berarti Anda jarang turun. Gitu saja kalau saya. Mungkin lebih sering lebih suruh turun kadisnya daripada PPL-nya kan gitu. Kalau saya memang saya senang lapangan. Jadi jiwa saya memang dari dulu begitu. Maka kalau teorinya kebun sawah di mana Kaltara yang belum saya injak, mungkin tidak ada. Semuanya ada bekas sepatu saya. Biar sampai di Krayan sana. Sudah aku injak-injak semua. Kan itu dia. Semua sudah diinjak, artinya sudah banyak karya Bapak yang tertoreh. Ya, enggak juga. Saya menguasai medan, gitu. Saya menguasai lapangan. Kalau ada teman yang cerita begini, saya tahu itu salah atau benar. Itu saja. Artinya itu semua kan juga perlu dijaga ya Pak ya? Iya, supaya apa namanya bisa terjaga keberlangsungannya. Bagaimana? Teorinya begini, kalau petani sering dikunjungi, dia akan maju. Petani jarang dikunjungi, tak maju-maju dia. Itulah hukumnya. Makanya petani sering dikunjungi. Kita tidak usah bawa senyum saja. Setelah itu kan nanti baru tukar pikiran tuh, oh di sini perlu ini kan gitu baru tahu. Bapak susun ini kan gitu. Oke, Pak Kadis terakhir, jika publik ragu dengan kinerja DPKP, satu bukti apa yang paling ingin Bapak tunjukkan hari ini? Kalau DPKP sekarang kalau orang meragukan itu yaitu hak dia ya, karena semua orang punya kepala di atas lehernya masing-masing dan boleh berpendapat masing-masing. Selama saya ditugaskan di Dinas Pertanian, ya, yang pertama untuk peningkatan produksi padi ada di Bulungan sendiri sudah naik 39%, di Nunukan sudah naik, di Malino sudah naik. Mungkin kenaikan kita sekarang mungkin di atas 30% selama 3 tahun. Ya, tinggal kita melangkah sedikit lagi untuk bisa swasembada. Nah, kenapa kita belum bisa swasembada? Karena memang jumlah petani kita kurang banyak. Petaninya sedikit. Ya, kurang banyak petani kita. Asal genjot terus tidak bisa. Makanya dengan mesin tadi,
mekanisasi. Supaya lebih mudah. Ya, begitu supaya mudah. Karena kalau semuanya tidak menggunakan mesin, saya angkat tangan saya pasti tidak bisa. Makanya kita dorong dengan teknologi. Satu orang mengelola 10 hektar sekarang itu kecil saja. Kalau 10 orang ngurus 100 hektar terlalu gampang. Tanamnya kalau tidak bisa semai, ngapain harus semai? Kan diambur tidak dilarang. Yang melarang diambur siapa? Tidak ada. Yang dilarang kalau Bapak tidak menanam. Kalau menanam apapun caranya, yang penting panennya ada, silakan dilaksanakan. Toh, mau panen yang dulu pakai sapi sekarang pakai combine. Ya tidak semuanya bisa, tapi kan semuanya kan bertahap. Yang tarakan selama tidak pernah punya sawah, tahun ini sudah punya sawah. Toh, itu kan ya begitulah itu. Kayak di Krayan. Di Krayan kemarin Pak Gubernur sudah panen raya ke sana, kan gitu. Kemudian di Sebatik dulu banyak telantar, sekarang sudah IP 300. Di mana lagi? Di Malino penangkaran sudah tumbuh. Di Nunukan yang tidak pernah ada sawah sekarang udah cetak. Di Binusan di mana-mana sudah aja itu. Oke. Jadi ya semua orang boleh membaca. Tapi kalau ingin bicara silakan lihat lapangannya, gitu. Fakta berbicara iya. begitu. Oke, Pak Kadis. Kalau saya sih orangnya tak peduli apa kata burung begitu dia, saya tak peduli itu. Terus Memang berkarya. dia siapa? Iya. Kecuali yang bicara Pak Gubernur, karena atasan saya. Kalau orang yang di jalanan itu angin itu, nggak peduli saya. Saya ya saya, dia ya dia. Gitu. Kalau satu pengaruh begitu, ngapain? Buang-buang waktu saya saja. Oke, baik Pak Kadis. Thank you Pak pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dan para petani tahu fakta yang sebenarnya yang sudah dibeberkan oleh Pak Kadis kita. Oke, ya pemirsa dimanapun Anda berada, saya hari ini tadi sudah berbincang banyak dengan Bapak Kepala Dinas DPKP Kotara tentang isu-isu kemarin yang tentang sulitnya bantuan, kemudian polemik harga beras dan sebagainya, dan sudah terjawab hari ini oleh beliau. Dan terima kasih telah menyaksikan Equator TV. Salam.